Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gas dong. Halo guys, ketemu lagi di podcast Dejapu bersama Saya Juna saya Adan. Dante. Kayaknya kecilan, jadi itu komunikasi Pak. Kedengeran nggak? Diulang ya. Bersama Pak, Juna. saya Dan. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kalian kepikiran nomor Indonesia itu kenapa diawali dengan plus 62? Atau siapa sih yang mengatur seluruh kode telepon di seluruh dunia? Nah, hari ini kita ngobrol santai tentang ilmu telekomunikasi dan rahasia di balik kode negara internasional. Yang pertama, ayo Pak Dadan. Kalau maksudnya gimana nih? Kenapa kode Indonesia 62 plus 62 ya? Itu bentar, kita bahas. Saya tahu Pak. Nah, Setahu saya ya, mungkin itu nomor absen Indonesia di daftar negara jadi ke 62 gitu Pak. Mungkin Bisa jadi ya Pak? bisa jadi. Kenapa beda dengan kode pos Pak? Kode pos apa ya? Kita bahas di podcast selanjutnya aja ya. ya enggak lah. Oke, mungkin yang pertama itu apa itu telekomunikasi, yaitu ilmu dan teknologi yang memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh, mulai dari suara, gambar sampai video yang dikirim lewat komunikasi. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, telekomunikasi itu berkembang sangat cepat ya, dimulai dari telegraf yang pakai kode Morse ya, kemudian ada telepon kabel, kemudian kita masuk ke telepon seluler, sampai sekarang ada internet, video call, dan bahkan sekarang ada jaringan 5G ya. Apa itu 5G Pak? 5G itu Nggak tahu ya. ya apa dong, nggak 5G tuh. Gile. Gile 5 kali gitu. Ya itu. Ya pokoknya tujuan utama komunikasi itu tujuannya komunikasi bisa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Nah, siapakah yang menentukan kode negara itu? Alexander Graham Bell. Alexa itu penemu telepon, Pak. Oh, bukan penemu kode telepon ya? Beda lagi. Oh, berarti sandi Morse. Bukan, Pak. Nah, Sandi Morse. semua itu di kode telepon internasional itu diatur secara global ya, bukan sembarangan. Semuanya ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau I2 yang merupakan bagian dari PBB ya. Berarti betul ya tadi saya bilang. Namanya ya itu. ya benar ya itu. Ya itu ya benar. International Telecommunication Union. Peran I2 itu menetapkan kode unik dari setiap negara dan menghindari agar tidak konflik untuk nomor ya, kemudian menjaga sistem komunikasi dunia tetap rapih. Dan kemudian, nah ini nih yang penting, kenapa disebut kita warga plus 62 ya, karena I2 itu membagi kode telepon dunia itu menjadi 9 zona. Nah, yang pertama, zona pertama apa Pak? Game zone. Kode mainan itu Pak. Time zone ya? Oh gitu, time zone. Bukan. Yang pertama, zona pertama yaitu Amerika Utara plus 1 ya. Kemudian zona 2 Afrika itu plus 2. Zona 3 dan 4 itu Eropa. Nah, zona 5 itu Amerika Selatan, dan zona 6 itu plus 6 yaitu Asia Tenggara atau Oceania. Oceania tuh negaranya apa tuh Pak? Tahu nggak Pak? Mungkin Australia ya, Timor Leste atau Papua Nugini. Ya. Iya Pak, betul. Benerin kalau saya salah. Salah. Kemudian zona 7 ada Rusia dan sekitarnya. Mungkin bekas-bekas Rusia kan, Rusia sudah pecah ya. Penting negara. Bukan Rusia, Uni Soviet. Iya, kan jadi Rusia. Rusia nggak pecah Pak. Iya, masih Uni Soviet, jadi Rusia dan pecahan-pecahan Kazakhstan, Pakistan. Oh iya, Ya. Terus kemudian zona 8 itu ada Asia Timur dan beberapa
wilayah yang lain. Dan zona 9 itu yaitu Asia Barat, Timur, dan Asia Selatan. Informasi yang penting. Indonesia sendiri berada di zona 6 ya, makanya kodenya +62. Pembagian zona ini juga membantu distribusi nomor secara global, mempermudah sistem routing panggil internasional, dan menjaga efisiensi jaringan telekomunikasi dunia. Nah, contoh nomor negara nih yang sering kita temui nih. Kalau Indonesia sendiri +62, kemudian Malaysia itu +60, Amerika Serikat +1, Inggris +44, Singapura +65. Begitu. Oh iya. Kenapa plus Pak nggak minus? Mungkin Bapak tahu. Saya bingung juga kalau ditanya. Saya tahu Pak. Kenapa? Karena kalau plus berarti positif. Oh, kalau minus? Gak jadi. Oh, gak jadi. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, mungkin Punya terus Bu Pon. Punya Bu. Nah, mungkin tanpa kita sadari, setiap kita menggunakan nomor telepon, kita terhubung dengan sistem global yang sangat terstruktur. Tersistematik. Nah, betul. Oke, mungkin obrolan kali ini hanya segitu aja ya, pendek aja ya untuk episode kali ini. Hanya dikit Pak, hanya dikit. Saya punya fun fact tentang telepon Pak. Apa itu? Ya ada hubungannya. Terima kasih ya Pak. Iya, Ya. betul. Nomor itu adalah nomor telepon. Tahu nggak Pak? Zaman dulu telepon itu termasuk benda keramat. Waktu zaman pertama kali adanya Pak. Oh, Tahu nggak kenapa Pak? Oh, Orang-orang saya tahu. dulu itu ngeri kalau lihat telepon. Ada suara nggak ada orang. oh iya. Itu tanda pertama Pak. Dan kedua tahu nggak? Kata pertama orang mengangkat telepon tuh bilang apa? Bilang apa? Halo. Itu yang sekarang jadi standarisasi. Iya. Sebenarnya bukan dulu itu yang menemukan itu kata pertama itu adalah Alexander Graham Bell. Dia mengucapkan bukan halo, tapi Watson kesini ST2 gitu. Garing. Oke, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa telekomunikasi bukan soal teknologi ya, tapi juga bagaimana tentang dunia ini bisa saling terhubung secara rapi. Dan setiap kali kita menekan +62, itu adalah simbol bahwa kita adalah bagian dari jaringan komunikasi dunia. Sebuah sistem yang besar yang mungkin jarang kita pikirkan tapi selalu kita gunakan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai, berpikir, dan terus ngobrolin hidup.